Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, penonton daripada Tribun Timur, Tribun Network, dan Kompas Group di mana saja berada. Hari ini kita akan mengadakan diskusi yang sangat menarik, yaitu Focus Group Discussion. Temanya juga sangat menarik, jangan kendor pakai masker. Dan tema ini akan menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Saya sapa dulu 3 narasumber ini. Dr. Marhain Harjo, MBiomed PhD, Ketua Lembaga Riset, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum, Dr. Marhain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Yang kedua, saya akan sapa sosok Pak Dekan, sering saya memanggilnya, sosok anak muda yang begitu energik, memberi inspirasi. Oh, penampakannya yang masih muda, Mas. Dr. Insinyur Sakir Sabara, MT IPM Asian Engineering, Dekan Fakultas Teknik Industri UMI sekaligus Koordinator Relawan FTI UMI Makassar. Assalamualaikum, Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Ridwan, Dr. Marhain, Dr. Koboy. Ya, lebih muda mukanya Prof. Ridwan dibanding saya, Mas. Ya, penarasumber ketiga kita adalah saat ini beliau lagi happy-happynya di tengah COVID-19, selalu memberikan masukan-masukan kepada kita semua soal COVID, dan beliau adalah Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKes, MSc. Assalamualaikum, Prof. Ridwan. Waalaikumsalam, Dr. Yudi. Assalamualaikum untuk Dr. Marhain, Dr. Sakir, Pak Dekan. Waalaikumsalam, Pak Ridwan. Ya, kepada penonton Tribun Timur dan Tribun Network serta Kompas Group, hari ini kita membahas tema yang mungkin sudah menjadi sering kita dengar di COVID-19 ini, yaitu cara untuk menghindari adalah dengan pakai masker. Dan ini menjadi tema yang menjadi tema utama, yaitu jangan kendor pakai masker. Mungkin saya duluan ke Dr. Marhain sebagai Ketua Lembaga Riset Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, mungkin bisa memberikan gambaran. Saya tahu bahwa Dr. Marhain ini alumni Jepang, tentunya bisa melihatkan juga bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang saat ini lagi kena COVID dengan riset yang telah dilakukan. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Yudi ya, yang telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini, Focus Group Discussion. Dan kalau kita lihat bahwa masker ini sebenarnya merupakan sesuatu yang vital ya dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kenapa dia menjadi vital? Karena inilah merupakan satu-satunya cara untuk memutuskan rantai masuknya virus itu ke dalam tubuh kita. Dia bisa menahan virus dari orang yang sakit untuk menyebar ke mana-mana. Begitu juga dia menahan virus yang ada di lingkungan sekitar kita untuk masuk ke dalam tubuh kita. Karena sampai saat ini obat untuk COVID-19 ini masih debatable ya. Sampai saat ini juga vaksin yang diharapkan untuk menjadi sebuah alat untuk pencegahan terinfeksi virus ini masih juga belum beredar secara luas ya. Jadi dengan demikian untuk menanti datangnya masa di mana vaksin sudah ada dan obat itu
maka yang kita harus lakukan adalah menaati protokol kesehatan yang salah satunya adalah memakai masker. Telah dianjurkan bahwa masker yang digunakan itu yang resmi yaitu adalah yang dua macam, yaitu masker surgery dan yang kedua adalah masker tipe N95. Ini dua yang bisa menahan masuknya virus dan bakteri dengan ukuran mikron. Kalau masker yang lain ya bisa dikatakan hanya sebagai alat penahan debu saja ya. Tapi kalau yang lebih kecil dalam ukuran mikron itu susah untuk ditahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara yang sudah bisa menekan angka COVID-nya, maka masker ini sudah merupakan sebuah budaya ya. Jadi dia sudah menjadi culture. Saya hidup 5 tahun di Jepang waktu mengambil PhD saya. Di situ masyarakat tidak perlu disuruh lagi, tapi sudah dengan kesadaran sendiri apabila dia mulai ada gejala flu-like illness, itu kalau keluar rumah sudah pakai masker. Dan maskernya satu macam saja, yaitu masker yang tergolong masker bedah ya. Iya dok. Itu yang ini. Jadi itu merupakan sebuah culture. Itu sudah membudaya dari sejak siswa TK, SD, SMP, SMA sama semua pemikirannya. Bahwa kalau ada gejala flu-like illness seperti demam, bersin-bersin dan lain sebagainya, itu otomatis kalau keluar rumah dia akan memakai masker. Kita di Indonesia budaya ini kan belum terbentuk. Budaya pakai masker itu masih fashionable, yaitu untuk gaya-gayaan saja. Ada, kalau Anda perhatikan itu ada bermacam-macam, ada yang gambar ini, gambar itu, bahkan gambar institusi seperti yang saya pakai ini, itu merupakan ciri masyarakat yang menganggap masker ini belum sebagai budaya, tetapi merupakan fashion. Jadi ketika ancaman COVID ini meredah, misalnya Makassar sudah keluar dari zona merah seperti itu, maka otomatis masker juga kita lupakan ya. Dari judul fokus discussion group kita pada hari ini sangat tepat, jangan kendor ya. Karena kalau kita kendor, maka transmisi atau infeksi itu akan berlanjut dan virus COVID ini tidak akan pernah selesai. Dan yang kedua, bagaimana membuat budaya pakai masker ini menjadi sebuah kebanggaan, ya? Itu bukan seperti ledek-ledekan aja bahwa kalau pakai masker berarti tidak berani, kan penakut dan lain sebagainya. Tetapi ada kesadaran dari masyarakat kita bahwa memakai masker itu selain untuk melindungi dirinya, dia juga melindungi komunitasnya, karena kita tidak tahu apakah kita terinfeksi atau tidak. Bisa saja justru kita yang memberikan infeksi kepada orang lain. Nah, saya kira demikian. Tapi kalau kita lihat bahwa budaya pakai masker ini juga di Jepang kan tidak ujuk-ujuk terjadi. Itu butuh waktu ya dok ya. Jadi mulai dari sejarah ketika dia dibom di Hiroshima dan Nagasaki itu kan partikel radiasi itu sangat luar biasa tingginya. Konon kabarnya setahun itu udara di atas Hiroshima dan Nagasaki itu penuh dengan bahan-bahan radioaktif. Sehingga mereka memakai masker itu besar orang palingnya bikin besar ya. Ada alasan-alasannya tertentu. Lebih ada di dari tadi lagi. Oleh karena itu barangkali Indonesia bisa belajar ini ya. Mau kemana kah? Kita kalau mau lagi mungkin kan ini tidak ada lagi cara selain memenuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, mempertahankan imunitas kita. Nah ini yang dianjurkan, dan masker merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penularan dari orang sakit maupun dari orang
orang sehat yang terinfeksi daripada virus ini. Iya, Dok. Saya kira demikian Pak Yudi, dan terakhir Dok, sebelum saya lempar ke narasumber lain, berapa efektivitas sih orang pakai masker ini untuk menangkal COVID-19, Dr. Marhan, sesuai dari riset daripada dokter sendiri sebagai ketua lembaga riset? Ya, jadi kalau kita melakukan riset sekarang ini barangkali sangat riskan ya, karena kita berada pada pandemik COVID-19 ini yang tidak memungkinkan melakukan riset secara langsung. Tetapi di dunia penelitian ada namanya meta-analisis. Meta-analisis ini adalah berusaha membuat riset dengan mengumpulkan riset-riset sebelumnya. Jadi gampang kalau Anda googling itu, kumpulkan semua literatur yang berhubungan dengan infeksi pada orang yang memakai masker dengan yang tidak memakai masker, maka bakteri saja yang sebelumnya ada virus COVID-19 ini, dengan menggunakan masker surgery itu, maka angka tertularnya itu 0%. Sementara kalau orang pakai masker, maka dia tidak akan terinfeksi. Itu untuk bakteri. Nah, kemudian beberapa bulan belakangan ini ya, setelah pandemi COVID-19 ini juga dikaji seperti itu, efektivitas memakai masker dengan tidak memakai masker. Nah, orang yang memakai masker surgery ini angka infeksinya juga menjadi lebih rendah daripada orang yang tidak memakai masker. Iya. Itu untuk masker surgery, tapi kalau N95 itu hampir semuanya tidak terinfeksi. Maka N95 inilah yang dianjurkan untuk dipakai di ruang-ruang operasi ya, yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Sementara untuk yang penelitian lain membandingkan antara yang memakai masker scuba ya, yang bukan merupakan masker yang dianjurkan oleh WHO, itu menunjukkan bahwa dengan masker scuba itu angka infeksinya untuk terinfeksi itu masih lebih besar ya, dibandingkan memakai masker. Jadi itu macam-macam penelitian yang kita bisa kaji secara meta-analisis untuk memperlihatkan bahwa efektivitas masker ini ternyata masih merupakan suatu cara yang paling efektif untuk memutus rantai penularan. Begitu Pak Yudi. Ya, makasih Dr. Marhan. Saya lanjut ke Pak Dekan, Bapak Sakir. Saya tahu dan kita tahu semua bahwa saat ini sering turun ke lapangan, mengedukasi. Sampai sejauh mana sih Pak Sakir, menurut Pak Sakir, efektivitas daripada campaign pakai masker ini di Makassar khususnya, dan di Sulawesi Selatan? Ya. Makasih Dok. Pertama-tama saya senang hasil penelitiannya Dr. Marhen tadi seperti masker yang saya pakai, tidak seperti masker yang dipakai Dr. Yudi kan Dok. Makanya saya cabut. Dan saya di dalam ruangan, sebelum saya dikritik, saya cabut. Ya, jadi kita semua berbeda ruangan ini, jangan dibully lagi kita ini. Prof. Ridwan mungkin di rumah beliau. Jadi kalau begitu Dok, berarti tidak ada jalan lain kecuali secara ketat kita menerapkan namanya orang wajib pakai masker. Bahkan sebenarnya dengan kesadaran penuh untuk menjaga keluarga, bahkan kalau perlu di rumah dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menjaga keluarga kita ya harus pakai masker. Cuma kan ceritanya begini Dok, kita ini di Indonesia atau di daerah kita di Selatan, cerita kita soal vaksin, cerita kita sering membanggakan angka kesembuhan, tapi di sisi lain testing harian kita sangat minim atau rendah atau kecil. Nah, ini kadang-kadang yang membuat masyarakat terbuai dan membuat salah satu faktor yang membuat masyarakat kita tidak disiplin. Ya. Sementara hasil penelitian ya dari berbagai referensi yang kita tahu juga bahwa satu-satunya cara untuk salah satu cara menjaga atau mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan menggunakan masker dan harus disiplin. Nah,
Ini kan jadi kalau itu yang menjadi faktor utama, maka yang perlu kita galakkan adalah edukasi dan pencegahan. Ya, edukasi dan pencegahan. Edukasi dan pencegahan. Edukasi itu apa, Pak Dekan? Ya, bagaimana mendidik masyarakat, bagaimana masyarakat mengetahui pola penularan, bagaimana masyarakat menghindari supaya tidak terpapar, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika ada yang terpapar dan sebagainya. Nah, sekarang kan kembali ke tema, jangan kendor, atau saya kira jangan lengah. Yeah. Nah, COVID ini belum selesai, bahkan belum mereda, walaupun status kita sudah dari zona merah dan menuju ke zona orange atau zona apalah, zona kuning dan sebagainya. Tapi jujur saja, Prof, saya agak kurang percaya bahwa kita sudah benar-benar turun zona. Kenapa? Karena sekarang kan tes swab itu sudah bisa mandiri. Nah, banyak kalangan masyarakat tertentu sekarang melakukan swab mandiri. Setelah swab mandiri, saya beberapa hari terakhir ini tahu beberapa teman, kolega, sahabat melakukan tes swab mandiri, dan setelah melakukan tes swab mandiri ketahuan bahwa positif dan melakukan isolasi mandiri. Artinya swab mandiri ini saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi swab mandiri ini mohon diluruskan kalau salah, ketika dia mengetahui dirinya terpapar COVID dan dia melakukan isolasi mandiri, berarti ini tidak terdata kan? Nah, kalau tidak terdata berarti tracing-tracingnya, penelusurannya ini juga pasti terputus. Nah, makanya agak sanksi saya dengan situasi ini. Nah, kesangsian saya dengan situasi ini harus kita gencar. Kalau dalam seri teman-teman di ilmu kesehatan mengatakan ada promkes, ada promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini dalam persepsi saya adalah edukasi kepada masyarakat, terutama soal masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak keluar rumah, kalau tidak penting dan sebagainya. Bahkan sekarang bukan cuma masker yang kendor kelihatannya, tetapi yang kendor adalah protokol-protokol yang lain. Bahkan kita sendiri kadang-kadang kalau dari luar, dari berinteraksi banyak orang, lupa protokol-protokol yang harus kita lakukan sebelum masuk rumah. Saya mohon maaf Dr. Yudi, karena diskusi ini saya semalam, karena kebetulan malam minggu, saya jalan. Yeah. Saya jalan Prof ke Dr. Maren, saya jalan sampai di Dayak, sampai Sudian. Saya lihat bagaimana pasar malam di dekat Gor Sudian. Bagaimana ramainya warga di sana, dan masih penglihatan saya, yang saya lihat masih di atas 50% orang tidak pakai masker. Saya mutar lewat tol, saya lihat di depan gedung kesenian bagaimana anak-anak muda kita kumpul dan masih banyak yang tidak pakai masker. Saya lewat di Sungai Cerekang, bagaimana anak-anak muda kita banyak nongkrong, tidak jaga jarak, dan banyak tidak pakai masker. Tempat-tempat lain juga, ternyata ada tempat baru di dekat Masjid 99 Kuba, ada di Karebosi dan sebagainya. Nah, ini saya kira penting sekali menjadi perhatian, tidak sekedar himbauan, tetapi harus ada eksekusi-eksekusi di lapangan. Apa itu eksekusi di lapangan? Ya, memberikan penghargaan kepada tempat-tempat yang menerapkan protokol kesehatan dan menegakkan aturan-aturan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau kita membiarkan begini, terlena dengan keluarnya Makassar atau Sulawesi Selatan dari zona merah ke zona kuning atau zona apa namanya, itu buat pikiran saya berbahaya. Itu indikasinya kan jelas, angka 1-2 hari terakhir ini kembali lagi ke angka di atas 100. Itu saya kira untuk sementara yang mungkin penting juga untuk kita, Prof. Ridwan, nanti kita mendengarkan apa kira-kira yang harus dilakukan dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat, kesadaran, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat soal protokol kesehatan, bukan hanya masker, dan bagaimana pemerintah harus melakukan edukasi dan pencegahan secara masif
Selain itu bagaimana kekuatan pemerintah sekarang untuk melakukan testing di masyarakat kita. Saya kira untuk sementara itu, Dr. Ya, Pak Dekan, sebelum saya serahkan kita tanya ke Prof. Ridwan, mungkin pantauan dari Pak Dekan ini, apakah memang kita ini sudah ogah atau sudah menyerah, atau memang kurang paham kepentingan masker ini, Pak Dekan, menurut kacamata Pak Dekan? Saya kira kita bukan ogah, bukan menyerah, tetapi kita abai. Kita abai, ya, abai sama diri, abai sama keluarga, dan abai sama kepentingan orang banyak. Nah, ini yang membuat saya semakin, saya jujur aja, sejak Maret saya orang paling penakut soal ini. Kadang-kadang. Pantasan saja ngopi Pak Dekan sudah tidak mau, Pak Dekan. Enggak. Saya contoh aja, kita abai ya. Awal-awal dibuka hotel untuk pengantin, itu masih orang tidak prasmanan. Gitu ya. Orang beberapa pengantin di hotel menerapkan 100 undangan per jam. Sekarang nggak ada lagi tuh, sudah prasmanan. Sebagian sekarang sudah prasmanan, sebagian tidak menerapkan lagi pembatasan per jam dan sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan, ini sangat membuat saya nggak tahu dari kacamata Prof. Ridwan tadi nanti soal penyebaran dan sebagainya. Buat saya ini sangat berbahaya. Tadi malam saya pun dari pengantin, bahkan di Maros, pengantinnya di Maros, undangannya lebih banyak orang dari Makassar. Saya lihatnya tidak ada lagi tuh, kecuali ketua DPR yang datang masuk ke pengantin itu, Ibu Ina, bawa sendok sendiri dan sebagainya. Nah, ini saya lihat contoh-contoh edukasi penting kita sadari dan dilakukan secara masif oleh pemerintah. Saya kira itu. Iya, makasih Pak Dekan. Saya sebelum ke Prof. Ridwan, saya sapa dulu para peserta yang menonton kita pada sore hari ini yang di seluruh Indonesia, Tribun Timur, Tribun Network, Kompas Group, ada juga mahasiswa UIN, mahasiswa UMI, mahasiswa UNHAS, dan rekan-rekan jurnalis yang saat ini menyaksikan kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya tetap waspada di tengah COVID-19. Prof. Ridwan, mungkin ini menjadi sesuatu yang pertanyaan orang semua, Prof. Kenapa bisa Makassar, Sulawesi Selatan, maksudnya itu ada statement beberapa hari yang lalu bahwa sudah masuk ke zona hijau. Tentunya banyak orang memantik, kenapa bisa zona hijau? Apa yang bisa indikator ilmiahnya, kenapa bisa zona hijau? Sementara fakta-fakta di lapangan adalah, kata Dr. Marhain, kata Pak Zakir, bahwa masyarakat justru semakin kayak abai dengan ini, COVID-19, tidak ada lagi jarak, masker juga tidak dipakai, kurang. Nah, silakan Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau share bahas sedikit. Oke. Terkait dengan Sulawesi Selatan yang berubah zona, sebenarnya bukan keluar dari zona. Halo, bisa didengar? Ya, silakan Prof. Ya, terkait dengan perubahan zona, perlu saya luruskan bahwa bukan berubah dari zona merah ke zona hijau, tapi pergeseran peta zonasi dari risiko merah ke zona merah dari zona merah ke zona oranye. Jadi pergeseran Prof ya? Ya, bergeser zonanya dari zona merah ke zona oranye. Nah, okay. Mengapa bisa bergeser? Itu yang pertama terkait dengan positif. Kelihatan materinya, Prof. Materita, Prof. Ini yang saya mau bagaimana? Mungkin bisa kita lihat materita, Prof. Sebentar. Kelihatan, Prof. Ya, sebentar saya matikan dulu satu. Ini rupanya terjadi perlambatan zona ini. tapi
Tapi sambil menunggu saya jelaskan saja Iya, bahwa silakan, Prof. Yang pertama dari sisi positif aktif, sejak bulan Maret sampai sekarang itu Sulsel telah mengelola pasien COVID sebesar 16.000. Dari 16.000 ada 11.000 kasus. 16.000 kasus, Prof, ya? Ya, dari 16.000 kasus itu positif aktif yang ditangani sekarang itu ada 2.200 kasus atau 13%. Nah, 13% ini kalau dibanding dengan nasional itu nasional 20%. Jadi kasus yang kita tangani, kasus aktif yang kita tangani itu lebih rendah secara nasional. Kemudian dari sisi kesembuhan, bagaimanapun kesembuhan ini juga adalah salah satu parameter negara-negara yang keluar dari COVID-19 itu karena kemampuan layanan kesehatan untuk memberikan kesembuhan. Nah, angka kesembuhan kita di Sulsel ini 83,5%. Kesembuhan ini, Prof, izin Prof, kesembuhan ini OTG atau positif, Prof? Ya, jadi kesembuhan ini adalah akumulasi baik yang dirawat di duta COVID, yang gejala ringan sedang maupun yang gejala berat dan kritis yang dirawat di rumah sakit. Jadi ini adalah akumulasi seluruh kasus yang dirawat di layanan di Sulawesi Selatan, itu angkanya sudah di 83,5%. Nah, angka ini kalau kita melihat secara nasional itu 76,3%. Ini menggambarkan bahwa kualitas layanan kita, layanan oleh tenaga medik kita, dokter, perawat, itu semakin membaik. Jadi kapasitas layanan kita pada prinsipnya mampu memberikan layanan yang terbaik pada pasien-pasien COVID yang ditangani di Sulawesi Selatan. Nah, negara-negara yang keluar dari krisis COVID-nya itu rata-rata kesembuhannya sudah di atas 85% ke atas. Nah, ini yang sementara kita terus menggenjot supaya kesembuhan ini semakin membaik. Kemudian dari sisi kematian, angka kematian kita miliki sekarang untuk Sulsel itu 2,6%. Secara nasional itu 3,6%. Jadi satu digit lebih rendah secara nasional. Tentu angka kematian ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, termasuk kualitas layanan, deteksi dininya yang semakin membaik. Kemudian berikutnya terkait dengan kesembuhan reproduksi kasus kita. Pertumbuhan kasus kita dari hari ke hari itu kisarannya 0,8, 0,7 sampai 1,1. Pertumbuhan kasus ini kan menggambarkan bahwa kalau kita mampu mengontrol pertumbuhan kasus selama 2 pekan berturut-turut di bawah 1, maka COVID-19 ini memenuhi satu kriteria dalam pengendalian COVID. Termasuk jumlah kasus baru. Jumlah tadi terkait dengan jumlah yang diperiksa itu. Ya, itu Prof yang saya tadi konfirmasi. Bagaimana mungkin kita mengatakan bisa ditekan sementara testing kita masih kecil atau masih di bawah standar, Prof. Termut, Prof Ridwan. Termut, Prof tadi, Prof. Termut, Prof. Ya. Oke. Oke, baik. Jadi sejak akhir 1-2 pekan terakhir ini, angka positif rate kita itu berkisar dari 4% sampai 9%. Jadi posisi kemarin itu 5% dengan angka jumlah yang diperiksa sebesar 2.316 spesimen. Jadi angka total yang sudah diperiksa kurang lebih 20.000 spesimen, ya 20.000 spesimen dengan angka standar WHO itu diharapkan memeriksa 1 per 1.000 per minggu sampel. Nah, posisi Sulsel kisarannya di angka 1 sampai 1,2 per 1.000 per minggu. Jadi dari standar-standar yang ditargetkan oleh WHO, dari sisi jumlah sampel yang diperiksa itu sudah memenuhi kriteria. Kemudian dari sisi positif rate yang dikeluarkan oleh WHO, itu bahwa negara yang mampu mengendalikan positif rate-nya di bawah 5%, itu selama beberapa pekan ke depan, maka itu sudah dianggap mampu mengendalikan COVID. Nah, untuk Sulawesi Selatan sendiri, baru 1-2 hari ini kasus positif rate kita itu sudah di angka 5%. Jadi ini yang terus kami genjot untuk meningkatkan. Naik lagi maksudnya, Prof ya? Naik lagi ya, Prof? 1-2 hari.
1-2 hari ini kisarannya 5%. Sebelumnya masih di 7-8. Jadi ada penurunan positive rate dari 13, kemudian 9, 7, 5. Jadi ini terjadi graduasi positive rate kita. Semakin turun positive rate-nya, semakin membaik itu indikatornya. Begitu maksudnya. Artinya jumlah positif yang dari sampel yang diperiksa semakin kecil. Semakin kecil positif sampel yang diperiksa itu artinya peredaran kasus ini di komunitas itu semakin berkurang. Kemudian ini menggunakan indikator 1/1000 juga per minggu, ini salah satu indikator yang harus dipenuhi. Nah, itu sudah 2 minggu terakhir ini untuk angka itu terpenuhi. Nah, akumulasi seluruh indikator ini, jadi mengapa ini bergeser dari zona merah ke zona oranye? Perlu saya sampaikan bahwa dari 24 kabupaten kota, itu 50% masuk ke zona merah, zona oranye, 50% zona kuning, dan ada 1 kabupaten yang zona hijau, yaitu Kabupaten Sopeng. Kota Makassar sendiri masuk zona oranye, sebelumnya zona merah dalam sejak bulan Maret sampai 2-3 pekan terakhir itu masih zona merah, dan setelah intens melakukan pemeriksaan di setiap kecamatan dengan jumlah sampel yang semakin membesar, maka itu pemutusan mata rantai itu semakin intens, dan inilah yang menggeser status Sulsel secara keseluruhan dari zona merah ke zona oranye. Nah, pergeseran ini tidak berarti bahwa kita akhirnya boleh melepas masker, tidak begitu. Pergeseran ini adalah bentuk dari upaya yang kita lakukan, bahwa ada upaya extra effort yang kita lakukan sehingga indikator-indikator itu bergeser. Karena secara umum ada 3 indikator besar yang harus dipenuhi untuk dianggap terkendalinya COVID. Dari 3 indikator besar itu ada 14 indikator yang harus dipenuhi untuk dianggap suatu wilayah terkendali COVID-nya. Nah, tentu indikator itu berat kalau dilaksanakan misalnya orang per orang, tapi ini harus merupakan intervensi secara masif, secara terstruktur, melibatkan semua orang, dan tentu tidak ada orang yang tertinggal di dalam program pengendalian COVID-19 ini. Sehingga mengapa masker menjadi prioritas, karena dari berbagai juga studi menunjukkan intervensi yang paling efisien di dalam pengendalian COVID-19 itu, yang pertama adalah menjaga jarak, itu yang paling efisien. Yang kedua, masker itu nomor terakhir sebagai mandatory. Setelah menjaga jarak, kemudian pengaturan shift kerja, kemudian protokol kesehatan, dan mandatory wajib menggunakan masker. Itu level dari pengendalian COVID-19. Nah, Sulsel sendiri menerapkan program yang kita biasa sebut dengan program Trisula, yaitu massive tracing, kemudian aggressive testing, dan edukasi. Edukasi di sini, edukasi masker, edukasi perilaku, hidup bersih, perilaku PHBS, perilaku pengendalian COVID-19 secara keseluruhan. Saya kira itu untuk sementara sebagai bahan diskusi. Tabe Prof. Data-data yang disampaikan tadi adalah data-data yang dikontrol atau dikendalikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan situasi beberapa bulan terakhir, dengan berbagai macam orang bisa melakukan tes mandiri, dan setelah mengetahui dirinya terpapar atau positif COVID, apakah ini data-data ini juga termonitor oleh pemerintah sehingga penelusurannya juga dilakukan oleh pemerintah, atau gimana, Bro? Karena saya banyak tahu teman-teman saya lakukan swab mandiri, dan setelah mengetahui positif, kalau tidak bergejala dia isolasi mandiri, kalau bergejala dia pergi melakukan perawatan di rumah sakit secara mandiri. Dan apakah ini data ini juga masuk sebagaimana yang disampaikan tadi, Bro? Data ini. Oke, perlu saya sampaikan bahwa untuk yang hasil tesnya ringan sampai gejala ringan, OTG maupun sampai gejala ringan, itu biasanya diisolasi di Duta COVID. Kemudian seluruh hasil pemeriksaan laboratorium itu Sulsel sekarang ini disupport oleh 14 laboratorium. Jadi sepanjang yang bersangkutan melakukan pemeriksaan laboratorium di 14 lab, termasuk rumah sakit itu, dan di 2 mobil PCR, jadi ada 16 laboratorium yang mensupport itu, maka datanya pasti terrekod, dan semua pemeriksaan itu secara langsung itu terkirim ke sistem di pusat di Jakarta. Jadi semua yang baik yang melakukan pemeriksaan secara mandiri, secara mandatori wajib, atau secara institusi,
yang dikontrol di 14 laboratorium ini, maka datanya pasti terrekod. Begitu, Dok. Jadi rumah sakit itu mulai dari Siloam sampai di Prodia, semua itu tercover datanya tercover, dan setelah tercover itu akan terkirim nama-nama yang bersangkutan untuk segera di tracing. Jadi seperti itu, semua yang baik yang mandiri maupun yang mandatori yang dilakukan oleh institusi itu datanya terrekod ya dalam satu rekod, datanya terrekod begitu, Pak. Oke. Berarti tadi Prof, adakah laboratorium di luar yang terkoneksi dengan pemerintah atau ada laboratorium bekerja mandiri? Anggaplah misalnya misalnya banyak kita dengar ke Prodia atau ke mana, itu juga masuk, atau ada yang di luar itu yang tidak masuk koneksi data? Pada ini mohon izin Dr. Wahyudi, ini terjadi silakan. dialog. Silakan. Tidak melalui lalu lintas ini. Jadi Nggak apa-apa, silakan. Ini saya berusaha menyampaikan Prof soal pertanyaan-pertanyaan masyarakat kita. Apa yang terjadi di masyarakat supaya mereka semakin sadar bahwa protokol itu penting, bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab individu-individu kita. Mungkin Prof Ridwan yang saya mau tekankan juga, mungkin kata Pak Sakir ini yang pernah kita diskusikan di Swiss Bell waktu itu waktu kita rapat, bahwa ada beberapa lab yang orang periksa tapi ditakutkan tidak terrecord oleh pemerintah. Apakah ini sudah diantisipasi oleh tim gugus Sulsel sehingga orang yang melakukan pemeriksaan swab di lab ini terrecord? Mungkin itu yang ingin Pak Sakir sampaikan. Ya, jadi pada Februari sampai satu bulan terakhir memang ada 1-2 lab yang belum terkoneksi dengan gugus tugas. Nah, nanti setelah 1-2 bulan terakhir ini semua laboratorium itu terkoneksi dengan gugus tugas. Karena itu memang kami selalu yang ingin kami tekankan waktu itu bahwa semua hasil pemeriksaan harus terrekod. Karena mengapa ini penting? Karena kami ingin mendapatkan berapa jumlah yang diperiksa. Karena meskipun banyak yang melakukan pemeriksaan tapi tidak terrekod, itu tidak memberikan dampak dalam pengendalian indikator. Jadi ini juga sangat penting. Jadi itu yang kami memang buru. Nah, setelah itu kami rekomendasikan ke sistem, ke gugus, maka akhirnya dari 7 lab kemudian menjadi 8, kemudian menjadi 12, sekarang 16 laboratorium ya, 14 sampai 16 laboratorium yang mensupport kita dengan kapasitas pemeriksaan 4.000 sampai 5.000 sampel per hari. Dan itu pun sebenarnya dari jumlah yang diperiksa, kalau kita lihat data kemarin baru 2.500. Nah, itu artinya kami masih mampu melakukan pemeriksaan 2 kali lipat dari sampel yang masuk. Nah, tentu dibutuhkan tracing yang lebih intens untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Artinya laboratorium pendukungnya cukup, tetapi jumlah spesimen yang masuk ini masih sedikit. Itulah yang harus kita bangun kesadaran warga kita untuk meningkatkan bahwa swab aja gitu ya kan. Sayang ya Prof. Sayang ya Prof. Alat kita ada, lab kita siap, tapi kurang yang melakukan testing ya Prof. Betul. Semua laboratorium ini di bawah kendali pemerintah itu pembiayanya gratis. Jadi data saja ke lab yang ditunjuk oleh pemerintah itu free, silakan. Daripada ada menjadi sumber penularan di rumah tangga, di keluarga, sayang begitu. Ya. Oke, diskusinya sangat menarik. Kita break dulu. Saya mau ngopi dulu Pak Dekan. Ada break dulu 1 menit. Diskusi ini sangat menarik, tapi kita break setelah ini. Saya juga punya kopi. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat,
maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Diskusi kita di fokus group discussion ini untuk tema pakai masker jangan kendor dengan narasumber Dr. Marhain Harjo sebagai Ketua Lembaga Riset Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ada Pak Sakir Sabara yang merupakan dekan sekaligus aktivis yang begitu getol terhadap COVID-19, ada Prof. Ridwan yang menjadi tim Satgas COVID Sulsel. Sebelum ke Prof. Ridwan, saya ingin bertanya ke Dr. Marhain. Dr. Marhain mungkin bisa menjelaskan soal langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Sulsel ini, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi daripada lembaga riset atau bagaimana, Dok? Ya, kalau kita berbicara mengenai riset, tentunya ini terkait dengan kevaliditas data yang dikumpulkan. Dan ini yang harus kita kritisi kepada Prof. Ridwan, apakah data itu sudah mencerminkan apa yang ada di lapangan. Seperti apakah betul memang kita ini sudah keluar dari zona merah berdasarkan data yang masuk, ataukah karena kita jumlah sampel yang kita kerjakan juga belum standar seperti maksimal dari total populasi. Kalau di negara-negara maju itu ya hampir total sampling itu yang diambil hampir dari 80% populasi, dan ini mencerminkan kenyataan di lapangan. Nah, kalau kita lihat angka yang tadi disajikan oleh Prof. Ridwan itu, maka
jumlah yang kita periksa itu masih sangat kurang. Dengan demikian tentu juga hasil positifnya juga akan sesuai dengan jumlah yang diperiksa. Lain halnya kalau jumlah sampel yang kita periksa besar, maka tentunya akan memberikan angka positif juga yang akan berbeda. Jadi barangkali yang perlu kita pertanyakan kepada Prof. Ridwan, bagaimana mengenai pengambilan sampel ini, apakah memang sudah memenuhi target seperti yang digariskan oleh WHO, atau kita masih mengejar target minimal yang harus kita periksa tentunya dengan keterbatasan yang ada. Oke, Dr. Marhain. Prof. Ridwan, saya mengambil benang merahnya antara yang disampaikan oleh Dr. Marhain dan Pak Zakir, bahwa ada dua hal penting. Pertama, soal akurasi yang diterapkan oleh pemerintah Sulsel sehingga bergeser daripada zona merah ke zona orange. Yang kedua, yang tadi disampaikan Pak Zakir, apakah ada upaya daripada pemerintah untuk menjadikan ini orang yang melakukan swab mandiri itu melalui lab-lab atau usaha-usaha yang lain itu terkoneksi dengan data daripada Sulsel. Silakan, Prof. Baik, poin pentingnya adalah bahwa kami di Gugus itu selalu mengharapkan semakin banyak yang dites semakin bagus. Karena itu kami selalu mengencourage, mendorong. Yang pertama waktu itu pihak Pemprov sendiri selalu ingin melakukan rapid. Saya bilang hentikan itu rapid test, maka sekarang sudah dihentikan rapid test. Sekarang kita bergeser ke menggunakan swab test atau PCR. Nah, dengan menggunakan PCR ini maka pembiayaan terkait dengan rapid itu dialihkan ke swab test. Nah, tentu kami selalu mendorong baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah itu harus terrekod. Nah, di dalam pemeriksaan di lab sendiri itu kan ada sistemnya. Semua yang diperiksa di lab yang terkoneksi itu langsung terrekod ya. Jadi ada namanya satu data, satu rekod itu. Nah, satu rekod itu yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun zonasi suatu wilayah. Jadi bagi kami di Gugus itu tidak ada maksud untuk mengapain data ini disembunyikan. COVID ini tidak perlu disembunyikan karena dia akan menyerang Anda sendiri begitu. Semakin terbuka ini COVID semakin selesai, Pak. Jadi keterlibatan seluruh warga sejak dini itu sangat penting. Kalau warga tidak terlibat, masyarakat tidak terlibat, maka COVID ini tidak bisa dikendalikan. Karena itu kami selalu membuka ruang supaya seluruh yang terlibat mulai dari laboratorium untuk penegakan diagnosa sampai penanganan pasien itu harus dilakukan secara akuntabel. Dan bagi kami quality data ini menjadi sangat penting karena itu data kontrol selalu kami monitor setiap pekan untuk monitor bagaimana perkembangan data dari data harian sehingga setiap hari itu datanya dirilis, perkembangan kasusnya dirilis. Kemudian progres dari setiap program itu selalu dirilis kemajuan dan capaiannya serta titik-titik kelemahannya. Tentu ada laboratorium yang belum tergabung karena ini misalnya dibangun oleh swasta atau bagi pasangan-pasangan calon baru misalnya mungkin membuka ruang-ruang publik dan itu wajar. Tetapi harapannya ke depan mereka akan bersinergi dengan gugus tugas sehingga sampel-sampel yang mereka periksa juga dapat direkod sehingga memberikan nilai bagi jumlah kasus yang diperiksa. Terkait dengan pertanyaan Dr. Marhain dengan jumlah sampel, kami memang sangat mengharapkan. Yang pertama, WHO itu memberikan rekomendasi bahwa dianggap setiap wilayah harus memenuhi standar. Standarnya itu 1/1000 per minggu itu harus diperiksa. Dan itu baru kita capai standar itu 2 pekan terakhir ini. Jadi pemeriksaan cukup lama kami di angka 0,4, 0,6 per 1000 per minggu. Itu bukan hal yang mudah untuk mencapai angka itu, Pak. Dan sekarang setelah itu 2 minggu terakhir ini sudah angkanya di 1 sampai 1,2 per 1000 per minggu. Dengan semakin meningkatnya jumlah testing, dengan semakin meningkatnya jumlah laboratorium. Jadi jumlah lab yang ada sekarang di seluruh Sulsel yang mensupport untuk pemeriksaan ini, itu ada 16 dengan 2 mobil PCR-nya. Seperti itu, Pak. Oke, Prof, mungkin sebelum saya alihkan ke Pak Dekan, saya juga ingin menyapa kepada penonton yang ingin bertanya, silahkan di chat ke kami atau ada statement silahkan. Mungkin Pak Dekan, Pak Zakir, silahkan Pak Zakir memberikan tanggapan terhadap
apa yang disampaikan oleh Prof. Ridwan, atau mungkin ada pandangan tersendiri dari Pak Dekan, kondisi yang katanya bergeser dari zona merah ke zona orange, sekaligus itu melihat kondisi di lapangan. Silakan Pak Dekan. Pak Yudi. Iya. Saya sedikit komentar terkait dengan jangan kendor ini. Oke. Ini mohon izin Pak Sakir, Pak Dekan. Ya, Prof. Ini terkait dengan bukan persoalan kendornya ini. Ini adalah persoalan menggunakan masker yang benar. Jadi menggunakan masker itu ada yang menggantung di dagu, ada yang di leher. Jadi itu yang tidak benar. Jadi pakai masker tapi tidak benar. Jadi itu tidak memberikan perlindungan. Ini perlu diperkuat. Bahwa ini perlu diedukasi juga, Prof. Betul, Prof. Betul. Ini harus diedukasi. Ini satu sesi. Jadi dianggap bahwa menggunakan masker itu yang penting ada masker di sekitar tubuh maka terlindungi. Tidak seperti itu. Bahwa masker yang betul itu melindungi mulut, melindungi hidung, begitu. Nah, mengapa mulut dan hidung ini? Karena sifat dari penularan ini kan bersifat aerosol, ya, bersifat aerosol. Jadi COVID-19 ini sebagai super spreader tidak akan menyebar di 160 negara. Kalau dia tidak super spreader, dia tidak menyebar melalui udara seperti aerosol. COVID-19 ini seperti penularannya seperti asap rokok, Pak. Dia menular. Jadi ini mudah diterjemahkan, Pak. Dia menular, bergerak seperti asap rokok. Jadi dia bisa tembus. Jadi 100% dengan menggunakan masker medik, masker bedah. 75% masker yang 3 lapis, masker kain. Scuba itu 0%, Pak. Oh, 0%. Jadi tidak direkomendasi. Berarti bukan 7% ya, Prof? 0%, Pak. Scuba itu 0%, Pak. Oh, padahal banyak yang pakai scuba itu, Prof. Nah, ini juga harus diedukasi bahwa masker yang benar itu masker bedah, masker kain 75% saja, Pak, perlindungannya. Ya. Ditambah lagi dengan cara pemakaian yang disimpan di dagu. Jadi orang bilang di sekopang kini virus, virus masuk. Padahal terjadinya transmisi COVID ini hanya sebentar saja, Pak. Butuh waktu yang sangat singkat saja, termasuk pada saat memberikan materi misalnya, memberikan wawancara dengan media, memberikan speak pada wartawan. Ini biasakah pimpinan tidak memberikan contoh yang baik. Nah, ini harus diedukasi juga. Iya, betul. Karena ini kan terjadi droplet. Ini yang menghindari dan terjadi droplet ini. Oke. Nah, oke, baik, makasih. Siap, makasih banyak, Prof. Silakan Pak Dekan. Ya. Terima kasih, Prof. Mencerahkan saya kira. Untuk Dr. Marhen, Dok, yang kami lakukan selama ini sejak Maret sampai beberapa hari kemarin masih tetap dilakukan adik-adik di kampus itu penyemprotan disinfektan, cairan disinfektan. Menurut hasil riset, Prof, sejauh mana pengaruhnya kegiatan disinfektan itu, penyemprotan disinfektan itu? Dan untuk Prof. Ridwan, Prof, kalau data yang dipaparkan Prof. Ridwan itu valid, berarti kesadaran mahasiswa kita, kesadaran masyarakat kita bisa dianggap bahwa sudah di atas rata-rata. Iya. Ya kan gitu. Tetapi faktanya di lapangan, kita melihatnya kesadaran masyarakat kita. Bukan bermaksud selalu menyalahkan masyarakat, bukan. Tetapi faktanya di lapangan adalah bahwa kesadaran masyarakat kita mulai kendor kembali. Nah, bagaimana caranya ini, Bro? Ini menjadi memang Pak Dekan, benang merah yang susah dikasih baku sambung. Iya, karena di sisi lain, Prof, banyak tempat-tempat yang sangat disiplin soal itu. Banyak, saya biasa tes beberapa tempat sangat disiplin. Kalau tidak pakai masker dilarang masuk. Tapi lebih banyak tempat yang abai soal itu. Apalagi dengan dibukanya pusat-pusat ekonomi dan sebagainya. Bisa kita lihat pemberitaan di media sosial dan media mainstream kemarin, bagaimana antrinya orang di mal-mal karena ada outlet baru yang terbuka yang luar biasa. Dan bagaimana Prof mengantisipasi demo 2-3 hari kemarin yang pemberitaan juga mengatakan ada yang bilang hasil
rapid, ada yang mengatakan hasil swab bahwa beberapa demonstran yang terpapar. Nah, sekira apa langkah-langkah pemerintah provinsi, Prof, dalam memberikan reward dan punishment kepada lembaga-lembaga yang sudah kita anggap memang menerapkan dan atau tidak menerapkan. Yang terakhir, Prof, kalau data itu benar valid, kalau pabrik bisa sip-sipan, kantor bisa sip-sipan, kenapa Pak kampus tidak bisa sip-sipan, Prof? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kira-kira, Prof. Kalau pabrik apa semua bisa dikonversi kapasitasnya jadi 50%, terus kenapa kampus tidak diberi kesempatan untuk mengkonversi jumlah mahasiswanya masuk dengan cara sip-sipan? Apakah mahasiswa jauh lebih tidak bisa dikendalikan dibanding masyarakat umum atau awam di bawah yang ini semua pertanyaan-pertanyaan baik masyarakat, mahasiswa dan sebagainya. Kira-kira pandangannya Prof gimana, Prof? Makasih Pak Dekan. Sebelum Prof Ridwan menjawab, saya minta satu statement dari Dr. Marhain. Dr. Marhain, menurut Dr. Marhain sendiri, apa yang disampaikan oleh Pak Dekan ini, apakah memang cukup menjadi penyumbang daripada angka COVID yang makin meningkat, atau mungkin ada faktor lain, Dr. Marhain? Terima kasih mewakili ini ya. Ini kita memberikan apresiasi tentunya kepada Pak Sakir Sabara dan timnya yang telah melakukan penyemprotan hampir di semua rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah ID cabang Makassar. Dan ini merupakan suatu tindakan yang sangat mulia ya. Karena kalau kita melihat karakteristik dari virus ini sebenarnya dia hidup tidak terlalu lama. Jadi kalau misalnya seorang pasien COVID, dia bersin, batuk, ya, itu terpercik misalnya di kayu atau meja atau apa, dia itu bisa bertahan sekitar 2 jam. Kalau di media plastik, nah itu lebih sedikit lagi, ya. Kemudian kalau 6 jam kalau di kayu ya, kalau di plastik mungkin sekitar 3 jam. Di udara, misalnya di ruang tertutup, misalnya di pesawat itu bisa bertahan sampai 2 jam. Nah, dengan penyemprotan seperti yang dilakukan oleh timnya Pak Sakir Sabara itu, maka droplet-droplet yang ada di kantor-kantor atau di rumah sakit itu akan mati itu virusnya. Karena karakteristik virus ini dia sebenarnya setengah makhluk hidup ya. Dia cuma rangkaian daripada DNA. Yang tidak ada artinya kalau dia tidak masuk ke dalam sel. Dia nanti bermakna kalau dia menginfeksi sel, kemudian memanipulasi sel itu untuk memproduksi protein-protein virus. Nah, sepanjang kita melakukan penyemprotan dengan sempurna, maka tidak ada droplet. Dengan demikian, kita juga tidak akan menyentuh DNA tadi, kemudian masukkan ke dalam mulut atau hidung atau mata, sehingga tidak ada proses penularan. Itu salah satu langkah untuk memutus bagaimana terjadinya perpindahan virus itu dari lingkungan ke kita gitu. Tapi betul juga kata Prof. Ridwan bahwa aerosol itu yang menjadi penyumbang terbesar. Jadi sekarang orang menganut viral loading, bukan lagi positif atau negatif, tapi berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu yang menentukan nanti dia apakah dia menjadi orang tanpa gejala, gejala ringan atau gejala berat, tergantung berapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuhnya, dan itu yang akan menyebabkan seperti itu. Jadi misalnya seorang pasien COVID kan, kemudian berhadapan dengan petugas kesehatan yang tidak menggunakan alat pelindung diri, maka semua virus itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu viral loading-nya paling tinggi. Nah, kalau misalnya dia cuma droplet saja, kemudian kita sentuh ke masuk, mungkin ada masuk juga, tapi tidak terlalu banyak. Itu membutuhkan waktu untuk terjadi replikasi virus di dalam tubuh kita. Iya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sakir Sabara itu harus kita ujikan, dan kalau bisa dipatut untuk mendapat apresiasi dari pemerintah, ya. Karena ini merupakan salah satu upaya yang memberikan
pemutusan rantai penularan daripada virus itu. Oke, Dr. Marhan. Sebelum dijawab Prof, saya mengambil tema kita pada hari ini adalah jangan kendor pakai masker. Tadi Prof. Ridwan menyampaikan bahwa cara pemakaian masker yang mungkin dia pakai tapi salah, biasa pakai di dagu, biasanya di sekopang, dan tadi Pak Sakir juga sampaikan, Dr. Marhan, kita lihat dulu video edukasi 3M yang mungkin menarik buat para penonton yang saksikan kita pada hari ini. Silakan videonya. Jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Ya, itu tadi iklan layanan masyarakat soal adaptasi kebiasaan baru. Prof. Ridwan, silahkan Prof. memberikan mungkin ini closing statement sekaligus dilanjutkan Pak Sakir dan Dr. Marhan. Silakan Prof. Ya, jadi jangan kendor dalam menggunakan masker dan pakai masker yang betul. Pakai masker yang betul itu tidak digantung di dagu, tidak dijadikan kalung. Kalau Anda berada di ruangan yang tertutup, pastikan bahwa mengurangi penggunaan AC, kemudian mengurangi kerumunan, dan pastikan menjaga jarak. Karena intervensi terbaik pada pengendalian COVID-19 dengan penularan aerosol ini adalah menjaga jarak. Itu salah satu studi menunjukkan bahwa jarak yang paling efektif itu paling tidak 1 meter, 1,5 meter. Dengan jarak itu maka virus yang 0,5 mikron itu tidak dapat menembus atau tidak sampai kepada Anda. Kemudian poin pentingnya adalah ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi tanggung jawab setiap orang, karena itu saya sangat mengharapkan Pak Dr. Sakir, mungkin kita bisa membangun komunitas-komunitas yang lebih peduli terhadap penggunaan masker yang betul. Kemudian saya ingin sedikit komentar tentang penggunaan penyemprotan tadi ini ya, karena disinfektan. Karena dengan studi-studi terbarukan, itu dengan statusnya COVID-19 sebagai super spreader ini, tidak mungkin menjadi super spreader kalau dia harus ada kontak langsung dari orang ke orang atau dari benda yang disentuh secara sengaja yang terpapar. Tapi karena adanya penularan bersifat aerosol, maka perlu ada pemikiran-pemikiran baru bagaimana mengendalikan aerosol ini, purifikasi aerosol. Jadi bagaimana mengembangkan riset-riset purifikasi aerosol yang bersih, yang bisa menjadi bebas
tidak menjadi sumber penularan di kantor misalnya. Jadi ada semacam penjernih udara yang bebas aerosol sehingga itu tidak menjadi penularan. Karena studi yang dilakukan adalah seorang yang terinfeksi kemudian makan di restoran, kemudian orang yang beda meja itu tertular karena AC sentral yang digunakan itu berputar udaranya sehingga semua orang yang di restoran itu terpapar. Sekarang bagaimana teman-teman di teknik mendesain sebuah alat yang menjadi purifikasi aerosol, menyerap itu aerosol sehingga orang bisa tetap sehat, stabil begitu. Kayak purifier air, Prof ya. Seperti purifier air. Jadi sekarang saya menantai teman-teman teknik. Purifier udara ini yang penting ya, Prof ya. Bagaimana membuat purifier udara sehingga orang tetap bisa di restoran, tetap menggunakan AC-nya, tetapi dicantolkan di AC itu dan tidak menjadi sumber penularan di ruangan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih, Dr. Yudi. Terima kasih, Prof. Ridwan, atas closing statement-nya sekaligus menjawab semua pertanyaan Pak Zakir dan Dr. Marhen. Silakan Pak Zakir, penjelasan tambahan closing statement. Silakan Pak. Ya, pandemik ini tidak hanya pemerintah menjadi tanggung jawab. Kita butuh teladan memang dari pemerintah. Seperti di video tadi, mungkin perlu diusulkan pada saat Presiden berbicara dengan Ketua BNPB, Presiden sendiri tidak memakai masker di dagunya. Ganti iklannya. Ya, mesti diganti iklannya. Ya. Terus ada tadi pakai baju BNPB di depan komputer, di dagunya juga apa istilahnya maskernya. Terus beberapa hari yang lalu kita mendengar orang ribut di medsos dan di media karena Pak Wali Kota tidak mau swab padahal sudah kontak dengan Ketua KPU. Itu juga sekira keliru dan bukan teladan yang baik. Jadi masyarakat, kalau kita masyarakat Sulawesi Selatan itu orangnya patuh. Masyarakat Sulawesi Selatan itu memang keras. Tapi ketika melihat teladan, contoh yang baik dari pemimpinnya, insya Allah dia akan ikut. Nah, kita ini, saya, Dr. Marhain, Prof. Ridwan, kita ini ada followers masing-masing. Nah, sedapat mungkin sekecil apapun peran kita, penting kita menghadirkan teladan-teladan yang baik ke lingkungan terkecil kita. Jadi saya tetap berharap kita bersinergi, dan Dr. Marhen, saya mohon maaf kalau agak kendor penyemprotan karena itu kesalahannya Dr. Yudi. Karena dia kurang lagi programnya. Tapi saya sudah bicara tadi, insya Allah dalam waktu dekat kita memulai lagi dengan IDI. Kalau memang itu ada J4-nya, insya Allah kita akan mulai lagi karena bahan kita masih banyak, selalu ada standby di laboratorium tetap produksi. Tetapi yang menarik tadi Prof. Ridwan, saya kira itu tantangan bagi tantangan gayanya itu Pak Dekan. Betul itu. Di kampus dulu kami ditantang oleh IDI untuk bikin pesil yang benar-benar efektif, bikin masker 3D, itu sudah dilakukan teman-teman dan sudah diproduksi sekarang. Tapi itu menarik Prof untuk purifier udara itu. Saya kira menarik bagaimana udara yang keluar di AC itu sebelum menyebar kemana-mana itu sudah bisa mengisolasi aerosol yang ada, betul. Berterbangan yang tidak dilihat oleh kasat mata. Saya kira itu menarik, Prof, bisa menjadi penelitian multidisiplin, multidisiplin untuk kita sama-sama. Tetapi yang pasti bahwa kita bersyukur kalau Sulawesi Selatan bisa mengendalikan itu. Tetapi jauh lebih kita bersyukur dan bisa membuat tenang masyarakat ketika sampel itu benar-benar banyak, sebanyak-banyaknya sampel bisa kita testing, maka saya yakin itu akan membuat tenang masyarakat. Yang terakhir saya minta Prof, bagaimana pemerintah lebih ketat lagi soal penerapan protokol ini. Jangan ada yang boleh buka dan ada yang ditutup. Jadi kalau semuanya boleh buka, ayo kita duduk bersama. Bagaimana kampus kalau mau kuliah, apa yang harus diterapkan? Bagaimana toko kalau buka, apa yang harus diterapkan? Bagaimana restoran, bagaimana pusat-pusat ekonomi, sehingga tidak ada orang yang seolah-olah ada yang dibiarkan, ada yang tidak dibiarkan, ada yang dikendalikan, ada yang dilakukan pembiaran. Nah, ini saya kira masih pekerjaan berat kita semua, pekerjaan berat
kita ke depan, karena kita tidak tahu kapan ini berakhir, tetapi kita tidak boleh menyerah soal ini. Kita harus tetap selalu duduk bersama, Prof, untuk mendiskusikan langkah-langkah paling efektif. Karena ini kan berjalan terus, berkembang terus. Upaya-upaya yang dilakukan teman-teman ini, teman-teman Satgas, teman-teman di kesehatan masyarakat, teman-teman relawan, terus kita berkembang ini. Yang paling kita syukuri sekarang bahwa yang sejak Maret yang orang tidak percaya COVID ini, sekarang kesadaran orang semakin tinggi. Walaupun masih ada, biasalah Prof, tidak mungkin 100% lah orang semua mendengar. Ada juga OKB kan, orang kepala batu juga kan. Jadi ini yang terus kita tidak boleh menyerah sebenarnya, bukan soal penggunaan masker, tetapi kita tidak boleh menyerah kepada orang-orang yang nyenyel soal ini. Karena seandainya hanya dirinya saja yang berbahaya ketika dia nyenyel, ya tidak masalah, tetapi kan dia bisa membahayakan orang lain. Nah, banyak pekerjaan rumah kita, banyak pekerjaan berat kita ke depan, termasuk institusi-institusi pendidikan ini, juga kita tidak boleh kendor soal ini. Tetapi banyak protokol, saya kira protokol yang mengadopsi kearifan lokal kita yang penting kita diskusikan panjang, Bro. Kearifan protokol dengan mengadopsi kearifan lokal masyarakat, kebiasaan masyarakat kita yang perlu kita adopsi ke depan. Mulai mungkin runut, misalnya kalau pengantin mapaci gimana sih? Orang tidak menyentuh tangannya mapaci dan sebagainya. Itu mungkin perlu yang kita bicarakan sehingga sangat detail apa yang harus dilakukan masyarakat ketika beraktivitas. Itulah mungkin yang dimaksud dengan adaptasi kebiasaan baru yang kita hadapi sekarang. Saya kira itu, Dr. Yudi. Oke, makasih banyak Pak Dekan, Pak Zakir Sabara atas arahan, masukan, dan sekaligus closing statement. Silakan Dr. Marhain Harjo sebagai Ketua Lembaga Riset Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Apa harapan, tanggapan, sekaligus closing statement terhadap diskusi kita, jangan kendor, pakai masker. Ya, terima kasih Dr. Yudi dan Pak Zakir dan Prof. Ridwan. Jadi kalau ini statement terakhir ya, close statement atau statement penutup, maka saya ingin mengajak kepada masyarakat untuk mengubah cara pandang. Ya. Tadinya kita menganggap COVID-19 ini merupakan virus yang tidak ada caranya untuk melawan, ya. Kita lawan. Itu harus diubah. Kita pernah berperang melawan HIV, pernah berperang melawan flu burung, pernah berperang melawan malaria dan lain sebagainya. Sampai sekarang penyakit-penyakit itu tetap ada. Nah, sekarang kita harus menempatkan COVID itu sama halnya dengan penyakit-penyakit tadi. Kalau HIV orang pakai kondom, kalau malaria dicegah dengan pakai pelambu, kan? Kemudian ini, nah, COVID-19 ini bisa dicegah dengan memakai masker. Tapi kalau tema kita ini jangan kendor pakai masker, maka sekarang kita harus ubah bahwa jadikan masker ini sebagai budaya, bukan sebagai fashion, ya. Karena fashion itu akan ada masanya, ya. Mungkin 3 bulan orang sudah jenuh, orang buka maskernya lagi. Karena itu dia menganggap sebagai fashion atau buat yang aneh-aneh, kan? Ada yang gambar kumis atau lain sebagainya, atau ada masker merokok dan sebagainya, itu karena fashion. Yeah. Kita jadikan memakai masker itu sebagai budaya. Itu sudah dibuktikan oleh Jepang misalnya. Dia 50 tahun mendidik itu sehingga di sana hampir kehidupan berjalan seperti biasanya. COVID tetap ada, tapi dia tahu bahwa itu bisa dihindari, bisa dicegah. Tergantung daripada kedisiplinan kita. Saya kira itu close statement dari saya. Semoga kita bisa melewati masa ini sambil menunggu vaksin, sambil menunggu obat yang ada. Kita gunakanlah dengan cara yang sederhana ini, dengan disiplin memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Diskusi yang sangat menarik pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zakir Sabara, Prof. Ridwan, Dr. Marhain Harjo,
mahasiswa UIN, mahasiswa UMI, mahasiswa UIN, dan semua penonton, jurnalis yang menyaksikan fokus group discussion dengan tema Jangan Kendor Pakai Masker yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Tribun Timur, Tribun Network, Kompas Group. Ada poin penting daripada diskusi kita pada hari ini yang disampaikan oleh narasumber. Pertama, jadikan masker itu sebagai budaya supaya bisa menangkal COVID. Terus yang kedua, jangan lengah, dan yang ketiga, tetap protokol kesehatan secara ketat. Diberikan contoh adalah kita ini orang-orang yang ada sebagai tokoh masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat agar bagaimana protokol kesehatan secara ketat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, host Dr. Wahid Muhsin Sarjana Hukum, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua pihak. Terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa, Dr. Marhain, Pak Sakir, dan Prof. Ridwan. Semoga ini menjadi diskusi kita yang akan menjadi referensi masyarakat yang menonton, dan tentunya ini menjadi embrio-embrio baru untuk bagaimana penanganan COVID-19, karena kita tahu COVID-19 ini adalah bencana non-alam yang sampai saat ini seluruh dunia masih mencari pola yang tepat. Sekali lagi, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Terima kasih. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita galang disiplin dan kesadaran. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat. Jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis. Jangan lupa berdoa. Jangan kehilangan kreativitas. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.